Ini masuk nih ke materi. Orang pinter tuh begini cara ngomongnya. Kesalahan kolektif itu tidak menjadi sebuah kesalahan manakala itu menjadi kolektivitas. Maka dalam teori matematika, negatif kali positif, negatif. Positif kali positif, positif. Negatif kali negatif, positif. Artinya sebuah kesalahan yang dilakukan berulang-ulang dan dilaksanakan secara bersamaan itu adalah sebuah kebenaran. Maka dalam kolektivitas, aduh jadi serius begini saya ngomong. Keluar nih, saya ini pemimpin dadakan ya. Jadi saya tuh nggak pernah buat catatan, nggak pernah. Paling buat catatan tuh bukan catatan materi, catatannya kepada yang terhormat. Ini yang paling saya pusing nih, harus bacain satu-satu itu. Udahlah, pokoknya Kasespim Lemdikat Polri dan seluruh jajarannya. Udah. Semua. Semoga yang belum jadi Kapolda segera jadi Kapolda. Cepat aminnya, berarti memang pada pengen ini. Nah, apa sih yang menjadi problem? Maka dalam dialektikanya saya membaca tadi ada memimpin, ada teamwork. Memimpin dan teamwork itu dalam kaidah kebudayaan itu hal yang mudah. Kita beragama, Tuhan itu sering mengatakan aku dan sering mengatakan kami. Tuhan itu sering mengatakan aku dan sering mengatakan kami. Ada kalimat tunggal, ada kalimat jamak. Tapi jamak dan tunggal ada satu kesatuan yang disebut dengan manunggal. Maka dalam kaidah militer, dalam kaidah Polri di Indonesia, karena dia dilatar belakangi oleh aspek-aspek yang bersifat kebudayaan, maka kalimatnya adalah manunggal. Nah, kalimat manunggal itu ada dua hal di situ, ada yang memimpin dan ada yang dipimpin. Ada pemimpin dari sisi aku, tetapi juga ada ketika dia bersama yang dipimpinnya menjadi kami. Karena kalimatnya manunggal, maka kita memilih kalimat senyawa. Maka kalimat senyawa, kalimat yang tidak bisa dipisahkan. Maka disebutlah simbiosis mutualisme. Maka simbiosis mutualisme itu dalam kaidah kepolisian itu bisa menjadi pidana. Apa itu? Persekongkolan, permupakatan jahat. Padahal itu adalah simbiosis mutualisme. Nah, persekongkolan dan pemufakatan jahat itu bisa menjadi sebuah kebaikan manakala itu menjadi korporasi. Korporasi bisa menjadi koperasi, tetapi juga bisa menjadi problem ketika era Pak Harto jadi KUD, Ketua Untung Duluan, dan itu ranahnya Polsek. Nah, kerangka ini sebenarnya apa sih yang menjadi teologi tentang kepemimpinan di Indonesia? Kepemimpinan di Indonesia itu didasarkan pada dua. Yang pertama adalah kepemimpinan vertikal, yaitu kepemimpinan yang didasarkan pada sendi-sendi ketuhanan. Maka sendi-sendi ketuhanan itu yang disebut dengan dalam kaidah agama itu, dalam saya kajian waktu mahasiswa, itu adalah imanensi. Artinya memahami Tuhan sebagai imanen, sebagai sesembahan. Maka ini adalah vertikal. Nah, kemudian adalah kepemimpinan horizontal, transendensi. Maka sesungguhnya kepemimpinan itu adalah sebuah mata pedang yang dianugerahkan oleh Tuhan melalui nilai-nilai ketuhanan yang ketika turun ke dunia maka dia harus taat pada nilai kausalitas, yaitu nilai-nilai alam. Maka ada khas tentang Indonesia. Apa khas tentang Indonesia? Indonesia tidak, Nusantara, saya lebih senang itu, tidak bisa dipahami dari sisi kebangsaan hanya dari sisi teknokratik. Kawan-kawan di kepolisian, di TNI atau di kejaksaan memahami Indonesia dari berbagai segi. Kalau menjadi Kapolsek, kalau menjadi Kapolres, kalau menjadi Kapolda, di sini saya ngomongnya. Nah, kalau lebih tinggi saya ngomong nggak boleh, kejauhan. Di sini dulu, sampai Kapolda dulu memahaminya.
Maka kalau yang hanya dipahami adalah teknokratik, saya yakin gagal kepemimpinannya. Kenapa? Karena dalam praktek kepemimpinan di Indonesia tidak semuanya persoalan harus teknokratik. Ada humanis, ada teologis, dan kemudian ada sosiologisnya. Tidak hanya teknokratik. Kenapa? Teknokratik begitu diterapkan di Indonesia dalam sendi-sendi kepemimpinan kita hari ini, maka bisa menjadi caos sosial. Kalau menjadi seorang Kapolda di Papua berpikirnya teknokratik, tidak akan kuat lama, akan ada gejolak. Atau memimpin di daerah-daerah lain hanya pendekatan teknokrat, tidak bisa. Maka kepemimpinan kepolisian saya melihat strukturnya itu saling bertentangan kalau jujur-jujuran. Kenapa? Ada serse, reskrim yang harus teknokratik, ada intel yang semi teknokratik, ada babin kabdibmas yang non teknokratik. Artinya menjadi seorang pemimpin tidak cukup otak kiri, dia harus ada otak kanan. Nah, tidak cukup hanya pertimbangannya kepala yang diikat. Maka cing caring cing page kancing, set saring set page ikat, tidak hanya menggunakan pendekatan maskulinisme, karena ikat itu lambang maskulin. Pendekatan kelaki-lakian. Kenapa? Karena kalau hanya pendekatan kelaki-lakian, ada problem besar. Ketika keinginannya awalnya terengah-engah penuh dengan emosi, 1 menit dia tidak berdaya. Ngerti kan? Kalau pendekatan kelaki-lakian itu kata orang Sunda getas harupaten. Emosinya tinggi, kayak maung. Begitu bersentuhan dengan istrinya, apalagi pulang pendidikan, kayak meong, nggak berdaya. Itu pendekatannya otak kanan. Pendekatannya pengetahuan, pendekatannya matematik, pendekatannya pikiran. Maka orang Sunda, cing caring cing page kancik sesar page ikat itu adalah pendekatan kepemimpinan, bukan hanya dia pendekatan maskulinisme, bukan hanya pendekatan matematika, bukan hanya pendekatan fisika, bukan hanya pendekatan kimiawi, tetapi dia harus pendekatan rasa atau pendekatan hati. Maka pendekatan hati, maka kata orang Sunda, ini ada yang disebut dengan lair aisan. Maka dia di situ ada kebijakan. Karena di situ ada kebijakan, maka di situ ada keadilan. Karena bijak itu harus melahirkan rasa adil, maka pertimbangan hukum hari ini dalam hukum modern, dalam KUH pidana yang baru, hukum tidak hanya didasarkan pada hukuman yang teknokratik, tapi hukum harus mempertimbangkan rasa adil. Maka saya melahirkan sebuah gagasan, saya katakan, kalau orang yang nyurinya hanya kambing, tidak mesti dihukum 3 tahun. Kenapa? Karena beban negara terlalu tinggi biayanya. Bagaimana kalau itu dibuat dalam hukuman sosial? Negara hadir mempekerjakan mereka, kemudian menjamin kesejahteraan orang tuanya, dididik menjadi orang lebih baik, maka kita akan masuk pada pertimbangan rasa keadilan. Pertimbangannya rasa. Karena pertimbangannya rasa itu berlaku bukan hanya jajaran kepolisian, jaksa, hakim, kemudian TNI, semuanya. Sehingga doa yang diinginkan oleh seluruh peserta Sespim hari ini, Sespimti ini pada para dosennya, jangan hanya menggunakan pendekatan pikiran, jangan hanya melakukan pendekatan sebagai seorang ayah, berikanlah kami pendekatan seorang ibu. Kalau salah dikit, mohon diampuni, karena ibu adalah pemaaf. Kalau hanya kekurangan titik kok mak, luluskanlah kami. Ya kalau kemudian kami telat hanya 3 menit, berikanlah ampunan kepada kami. Kenapa? Karena Tuhan sendiri dari sisi teologinya, dia maha penghukum, tetapi dia juga maha pengampun. Maka teologi holistik tentang kepemimpinan Indonesia itu adalah itu. Karena maka kepemimpinan di Indonesia itu tidak bisa orang yang misalnya dia menjadi oposisi kritis luar biasa, kemudian tanpa melihat orang dari sisi kebaikannya, dikritik terus-terusan, dihabisin terus-terusan. Ingat, orang Indonesia itu akan berbalik, ada rasa kasihan. Itu ciri khas.
maling digebukin sampai mau mati, maka orang Indonesia akan muncul empati. Maka ketika kita disakiti orang, dihina orang, jangan melawan. Biarkan itu gelombang itu terus habis. Nanti juga orang akan lahir karunya teuing. Begitu juga kepangkatan. Karena lama di situ nggak pindah-pindah, ubannya udah sampai banyak kayak bapak.